sebagai perawat shift pagi dan saya double job desk menjadi moderator. Halo semua, perkenalkan saya Fidela. Saya Bunga. Di sini kita sebagai perawat shift siang. Halo semua, perkenalkan saya Ica. Saya di sini sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendi Buddha Saputra. Di sini saya sebagai pasien. Halo semua, perkenalkan saya Novi Amelia sebagai editor. Seorang pasien laki-laki atas nama Tuan S datang ke IGD Rumah Sakit Siloam dengan istrinya. Pasien ini mengeluh ada lemas, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, kemudian tekanan darah dari pasien juga menurun. Dari hasil pemeriksaan awal, pasien terdiagnosa dehidrasi sehingga pasien diharuskan terapi cairan secara segera dan secara tepat. Kemudian karena dokter sedang visiter di rumah sakit lain sehingga perawat melakukan komunikasi dengan dokter melalui telepon. Meskipun menggunakan telepon, perawat menyampaikan informasi dari pasien secara terstruktur agar nantinya dokter bisa mendiagnosis secara tepat dan juga cepat. Setelah mendapatkan instruksi dari dokter, perawat menggunakan metode CBK atau catat baca konfirmasi untuk meninjau ulang dari instruksi dari dokter. Kemudian perawat tidak lupa untuk menggunakan metode Norum untuk pengejaan obat agar obat tidak salah dan tepat. Setelah terapi cairan terpasang dan keadaan pasien sudah mulai stabil, perawat shift pagi melakukan timbang terima dan perawat shift siang dengan metode SBAR atau situation atau melaporkan kondisi dari pasien, kemudian background, riwayat dari pasien, kemudian assessment atau penilaian pada saat ini, dan yang terakhir adalah recommendation atau tindakan apa yang akan dilakukan. Metode ini dilakukan perawat shift pagi ke perawat shift siang untuk pengganti, sehingga diharapkan dengan informasi ini antara timbang terima dari perawat shift pagi maupun shift siang tidak terhalangi dan juga informasi tersampaikan secara jelas sehingga untuk rekomendasi kepada pasien dapat dilakukan dengan baik dan juga benar. Untuk melihat videonya, roleplay dari kami silakan disimak sampai akhir. Terima kasih. Baik Pak, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Dinda. Saya perawat yang berjaga pada shift pagi ini di IGD. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Selamat. Umur berapa nggih Pak? 58. Bapak tadi kesini diantar siapa nggih? Diantar istrinya, tapi masih di administrasi. Baik, sebelumnya Bapak datang ke IGD dengan keluhan apa ya Pak? Dengan keluhan pusing, gak nafsu makan, buat makan sakit. Ada lagi Pak? Tidak ada. Baik Bapak, dari gejala yang Bapak sampaikan ini mengarah ke dehidrasi. Sebelumnya saya periksa tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Pak. Baik. Baik Pak, permisi. Baik Bapak, ini tekanan darah Bapak 90/60 ya. Baik Pak, ini saya konfirmasikan ke dokter terlebih dahulu ya Pak. Mohon ditunggu sebentar. Iya. Permisi Sus, selamat pagi. Iya pagi Mbak, ada apa? Ini tadi ada pasien di IGD dengan Bapak Slamet usia 58 tahun. Ini tadi hasil pemeriksaannya. Untuk terapinya diberi apa ya Sus? Bentar, ini Bapak sama dengan nomor registrasinya 2598 ya? Iya. Saya cek terlebih dahulu. Baik, untuk bapaknya
keadaan umumnya normal dengan GCS 456, kemudian tekanan darahnya 90/60 ya. Untuk nadinya 110 kali per menit. Untuk mukosa bibirnya kering. Pasien juga mengatakan lemas, pusing, kemudian tidak nafsu makan, tenggorokannya kering, dan ini dari hasil pemeriksaan mengarah ke dehidrasi ya? Iya, Sus. Baik, ini saya konfirmasikan dulu ke dokter karena dokter nggak ada di sini, dokter lagi visit ke rumah sakit lain. Nanti untuk terapi apa yang akan diberikan saya konfirmasi ke kamu ya. Baik, Sus. Terima kasih ya. Oke, baik. Selamat siang dokter, dengan saya Ocha dari perawat IGD Rumah Sakit Siloam. Izin konsultasi terkait pasien yang hari ini baru datang di IGD dokter. Pasien atas nama Tuarmat berusia 58 tahun datang pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat, didampingi oleh istrinya dengan keadaan umum lemah. Untuk GCS-nya 456, kemudian tekanan darahnya 90/60 mm air raksa, untuk nadinya 110 kali per menit. Dengan tanda-tanda dan gejalanya yakni mukosa bibir pasiennya kering, kemudian pasien juga mengatakan bahwa tubuhnya terasa lemas, pusing, tidak nafsu makan, dan ketika menelan tenggorokannya terasa sakit. Untuk pasien tersebut, apakah tindakan yang harus kami berikan dokter? Baik, selamat siang ya Ocha. Untuk pasien atas nama Tuan Slamet, iya nanti kamu berikan terapi NaCl 0,9% 20 tetes per menit ya, dan dianjurkan nanti pasien untuk perbanyak konsumsi cairan, dan usahakan tetap konsumsi makanan meskipun sedikit tapi sering ya. Jikalau mual nanti berikan ondansetron 2 kali sehari. Nanti sore saya akan visit ke ruangannya gitu ya. Baik dokter, saya tinjau ulang untuk pasien atas nama Tuan Slamet dengan usia 58 tahun diberikan terapi NaCl 0,9% sebanyak 20 tetes per menit. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi cairan dan juga makanan dengan konsistensi dikit tapi sering, dan diberikan obat ondansetron ONDANSENTRON sebanyak 2 kali sehari apabila pasien mual. Apakah benar dokter? Iya benar, nanti silakan diimplementasikan ya. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya dokter. Selamat siang. Baik, ya terima kasih. Baik, selamat siang Suster shift siang. Perkenalkan saya Ocha yang akan menjelaskan mengenai pasien yang ada di IGD siang hari ini. Di IGD hari ini ada satu pasien yang bernama Tuan Slamet. Dia berusia 58 tahun. Dia datang ke sini dengan istrinya. Kemudian dia mengeluh lemas, pusing, kemudian tidak nafsu makan, dan tenggorokannya kering. Kemudian dari hasil pemeriksaan, untuk keadaan umumnya lemah, GCS-nya 456, tekanan darahnya 90/60 mm air raksa, kemudian nadinya 110 kali per menit. Untuk mukosa bibirnya kering, kemudian tadi dari perawat sudah didiagnosa bahwa tanda dan gejala ini mengarah pada dehidrasi. Kemudian tadi juga sudah dikonfirmasikan ke dokter, kemudian dokter adviskan untuk diberikan terapi cairan NaCl 0,09% sebanyak 20 tetes per menit di tangan kanan. Kemudian dokter juga menyarankan untuk pasien banyak konsumsi cairan dan makanan dengan konsistensi sedikit namun sering. Juga pasiennya dianjurkan untuk diberikan ondansetron apabila nanti pasien merasa mual. Baik, terima kasih atas informasinya Sus. Cukup timbang terima untuk hari ini Sus. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekam medis pasien sudah saya masukkan ke rekam medis elektronik yang ada di laptop ini. Jadi nanti kalau misal ada advis dari dokter ataupun apa yang kiranya dari pasien tersebut sudah saya masukkan ke sini ya. Iya baik Sus. Baik, terima kasih. Selamat bekerja, Sus. Iya Sus, Terima kasih. Siang. Mari.